Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, isu yang menyebut Presiden Joko Widodo akan mengangkat jutaan PNS jika Prabowo Gibran menang pemilu mencuat. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana di Jakarta membantah hal tersebut. Saudara-saudara, talenta muda hebat Indonesia. Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, viral setelah menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menjanjikan pengangkatan jutaan PNS jika Prabowo Gibran menang Pilpres. Pihak istana pun membantah isu tersebut. Hal itu seperti disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana di Jakarta Selasa 16 Januari. Ari mengatakan, pengangkatan PNS merupakan kebijakan pemerintah yang telah lama dirancang oleh Kemenpan RB sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyebut, selama kunjungan kerja Presiden ke daerah, tidak pernah sekalipun menjanjikan pengangkatan PNS yang berkaitan dengan Pilpres 2024. Menurutnya, rekrutmen PNS tahun 2024 diadakan karena kebutuhan, khususnya tenaga pendidikan dan kesehatan. Dan tentu teman-teman sudah mengikuti bersama bahwa tanggal 5 Januari Presiden sudah mengumumkan secara terbuka bahwa tahun 2024 akan ada rekrutmen calon ASN di seluruh penjuru tanah air sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi ini sesuatu yang sifatnya terbuka, transparan, tidak ada yang tutup-tutupi dan bagian dari kebijakan pemerintah. Ari mengatakan, pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar itu tengah diperiksa Kementerian Dalam Negeri dan juga Bawaslu. Pemirsa, Kementerian Keuangan Kemenku menyebut terdapat skema pengecualian untuk pemberlakuan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT bagi pelaku industri hiburan meski harus memiliki alasan yang kuat. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenku Lydia Kurniawati menyebut tidak semua industri hiburan akan mengalami kenaikan pajak, hanya pada jenis-jenis tertentu. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati Kristiana mengatakan, terdapat skema yang memungkinkan adanya pengecualian pada penerapan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu PBJT yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah untuk pelaku industri hiburan. Dalam konferensi pers di Jakarta Selasa 16 Januari, Lydia mengatakan aturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara garis besar justru menurunkan tarif pajak jasa kesenian dan hiburan menjadi maksimal 10%. Namun terdapat pengecualian yaitu diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap atau spa tetap dikenakan pajak batas bawah 40% dan 75% untuk batas atas. Pengecualian diberlakukan karena jenis-jenis hiburan itu hanya dinikmati sekelompok kecil masyarakat, bukan rakyat secara umum. Kemudian jika ada exception, kondisi if gitu ya, kondisi tertentu pakai jalur yang tadi harus ditunjukkan. Alasannya kenapa perlu exception? Turun dari 40%. Boleh karena ada ruangnya, tapi nggak kemudian digeneralisasi gitu ya. Terkait penerapan aturan itu, Kemenkyu telah berkomunikasi dengan Kemenparekraf untuk melakukan dialog dengan pengusaha-pengusaha hiburan terdampak. Pihaknya juga akan menyikapi dan menjawab judicial review atau uji materi ke MK terkait aturan itu yang dilakukan oleh beberapa pihak. Pemirsa, calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan apresiasi tinggi kepada para pelinting tembakau yang mayoritas diantaranya adalah kaum perempuan di Kendal, Jawa Tengah. Ganjar Pranowo juga memastikan bahwa orang-orang dengan kebutuhan khusus dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Alhamdulillah.
Dalam kunjungannya di PT Sari Tembakau Harum, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ganjar menyapa langsung para pekerja. Ganjar mengungkapkan kekagumannya terhadap perempuan-perempuan tangguh yang menjadi tulang punggung keluarga, bahkan termasuk ibu hamil, sambil memastikan kesehatan mereka tetap terjaga. Ganjar menekankan pentingnya dukungan terhadap industri di tengah kondisi bisnis dunia yang belum stabil. Ganjar menekankan pentingnya dukungan terhadap industri di tengah kondisi bisnis dunia yang belum stabil. Dalam pandangannya, Ganjar juga mencatat keberadaan pekerja penyandang disabilitas di tempat tersebut. Ia menyatakan bahwa pekerja penyandang disabilitas merupakan inspirasi bagi perusahaan lain dan pemerintah untuk meningkatkan inklusi, memastikan bahwa orang-orang dengan kebutuhan khusus dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Kita melihat di samping tadi banyak perempuan di sini, waktu saya lihat di Bantul ya waktu itu kita juga melihat mereka punya disabilitas. Ada yang kelompok tuli, hari ini ada yang fisik ya, beberapa memang berkebutuhan khusus dan dipekerjakan. Saya kira betul inspirasi yang bisa diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang lain, termasuk sebenarnya di pemerintah juga, agar makin inklusi, sehingga mereka yang berkebutuhan khusus bisa bekerja dengan nyaman, dengan aman. Ya, penting kiranya inspirasi ini untuk bisa ditiru yang lain, sehingga kesetaraan atau hak untuk bisa mendapatkan pekerjaan tidak lagi tersekat-sekat, dan betul-betul sekali lagi mesti inklusi, dan prakteknya ada di sini salah satunya. Ya. Ganjar Pranowo menekankan pentingnya menghilangkan sekat-sekat dalam dunia kerja sehingga hak untuk mendapatkan pekerjaan tidak lagi menjadi terbatas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo, dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Puluhan karyawan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi spesialis perbaikan tanah di Surabaya, Jawa Timur mengikuti kegiatan bertajuk Safety Riding Training. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati bulan K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kasus leka yang melibatkan roda 2 atau R2 sendiri terus mengalami peningkatan. Memperingati Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 Nasional, salah satu perusahaan di kota Surabaya, Jawa Timur menyelenggarakan Safety Riding Training yang dikhususkan bagi internal karyawan terutama pengendara roda 2. Kegiatan ini dilakukan lantaran jumlah kasus kecelakaan di jalan melibatkan roda 2 terus mengalami peningkatan. Bulan K3 merupakan momentum dari semua pekerja untuk tetap waspada dan konsentrasi atau Safety Riding Training. Caranya mengendarai kendaraan itu dengan baik dan benar, sehingga cara mengeremnya bagaimana yang benar, kemudian pengegasan dan sebagainya. Dimana di dalam safety riding sendiri ada yang namanya identifikasi bahaya berkendara, kemudian yang berikutnya adalah keputusan dalam berkendara dan juga bagaimana mengoperasionalkan kendaraan itu sendiri sehingga kita dapat selamat di jalan raya. Peringatan Bulan K3 Nasional ini dimanfaatkan agar seluruh karyawan meningkatkan kesadaran tentang bagaimana cara berkendara yang aman. Hari-harinya sudah sangat familiar menggunakan kendaraan roda 2. Jadi tentunya untuk meningkatkan awareness, meningkatkan pengetahuan, knowledge tentang bagaimana berkendara terutama pada roda 2 ya, yang aman dan selamat seperti itu. Tentunya dengan sudah mengikuti pelatihan yang sudah terselenggara tadi, ada pengetahuan-pengetahuan baru yang kami dapatkan ya, bagaimana kita bisa menjaga jarak dengan kendaraan di depan, kemudian teknik pengereman, teknik duduk yang baik dan benar dan tidak menyengsarakan kita sendiri itu seperti apa. Itu beberapa hal yang tadi banyak dipelajari di sini. Diharapkan dengan adanya event kali ini para pekerja bisa menambah pengetahuan baru perihal berkendara terkait menjaga jarak, pengereman hingga teknik duduk di kendaraan yang aman dan nyaman. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Ashauki, Lingkar TV melaporkan. Kita ke Yogyakarta, pemirsa. Harga biji kakao sebagai bahan utama pembuatan bubuk coklat sering anjlok dan terkadang petani pun merugi. Namun berkat adanya kelompok wanita tani di Padukuhan Karang, Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, biji kakao bisa bernilai ekonomi tinggi dengan diolah menjadi beraneka makanan sebagai oleh-oleh khas dari Gunung Kidul. Berawal dari harga biji buah kakao yang menurun, sejumlah ibu-ibu di Padukuhan Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berinisiatif membentuk kelompok wanita tani atau KWT untuk mengolah biji kakao menjadi komoditas bernilai lebih. Mereka kemudian mengolah biji buah kakao dijadikan coklat untuk selanjutnya sebagai bahan dasar aneka makanan. KWT Melati Indah Desa Ngalang sudah sejak tahun 2013 mengangkat potensi lokal seperti biji kakao dan buah pisang menjadi olahan makanan. Untuk biji coklat diolah menjadi dodol coklat dan minuman coklat instan. Produk panganan tersebut kini menjadi produk unggulan Desa Ngalang sebagai oleh-oleh khas Kabupaten Gunung Kidul. Berarti dari harga sekitar 31.000 menjadi 12.000. Itu kita terus kelompok mempunyai inisiatif bagaimana coklat ini bisa menjadi tinggi lagi harganya, jadi menjadi. Selama ini produk makanan KWT Melati Indah dipasarkan melalui sistem daring. Untuk keripik pisang coklat dibanderol dengan harga Rp13.000 hingga Rp15.000 per kemasan, dan dodol coklat dibanderol dengan harga Rp10.000 per kemasan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Deni Irawan, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah bawang merah, terlebih permintaannya di pasaran semakin meningkat. Tidak heran di beberapa wilayah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dikembangkan budidaya bawang merah. Bedanya petrokes sama dolomit terhadap tanisan. Para petani di Sleman tak ingin tinggal diam menangkap peluang semakin tingginya prospek budidaya komoditas bawang merah. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Sleman yang saat ini mencoba untuk membudidayakan bawang merah. Selain di Tirta Martani, Karasan sebagai perintis pertama di wilayah Pandowo Harjo, Kapanewon, juga mulai dikembangkan budidaya komoditas ini. Dalam panen perdana bawang merah di Pandowo Harjo mendapatkan hasil yang cukup baik. Dari 1 meter persegi lahan mampu dihasilkan 4 hingga 6 kg bawang merah kualitas baik. Edi Sutarjo, koordinator petani bawang merah di Pandowo Harjo, menyampaikan dengan hasil ini bisa memberikan motivasi dan harapan bagi para petani untuk mempunyai pilihan menanam komoditas yang lebih menjanjikan. Bantul, Mas. Jenisnya apa, Pak? Jenisnya apa ya, nggak ngerti. Kalau di Bantul itu tahunnya cuman asli Bantul. Untuk konsumsi? Ini untuk konsumsi, karena untuk bibit baru mau kita rilis bulan depan. Kenapa dipilih untuk konsumsi, Pak? Karena memang untuk bibit itu kita ada grade-nya, Mas. Jadi yang dipakai bibit itu kita mulai dari biji, kita semai, tanam, itu baru ketuaan G1, kita tanam lagi G2, G3, itu yang dipakai untuk bibit. Kalau untuk G4, tanam keempat harus dikonsumsi. Sementara itu, menurut Liam Astuti, Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sleman menyebutkan, jika saat ini baru sekitar 23 hektar yang dimanfaatkan untuk budidaya bawang merah. Jumlah ini sebenarnya masih sedikit jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Yang belum bisa, kebutuhan kita belum bisa dipenuhi oleh daerah sendiri. Sebagai luas tanam hanya sekitar 23 hektar. Sedangkan kebutuhan kita untuk masyarakat sendiri itu sangat melimpah. Oleh karena itu, apabila kita mengetahui karakteristik bahwa bawang merah itu bisa diusahakan hampir di semua jenis tanah, jadi Kabupaten Sleman merupakan potensi yang besar untuk pengembangan bawang merah. Terima kasih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI.
menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU.
Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Kita ke mancanegara pemirsa. Misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokratik Kongo atau MONUSCO mulai menarik diri. Menteri Luar Negeri Kongo Christophe Lutundula menyebut penarikan akan dilakukan dalam 3 tahap hingga berakhir pada 30 April mendatang. Pemirsa, sejak diresmikan pada November lalu, Bandar Udara Internasional Siem Reap Angkor di Kamboja telah mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya. Kehadiran Wisman melalui bandara ini membawa dampak signifikan pada perekonomian masyarakat Kamboja.បើសិនណាមានខែប៉ុនខែទៀនដាច់ខ្លាំងវាអាចឡើងដល់200មួយថ្ងៃខ្ញុំឃើញថាមានភ្ញៀវទេសចរមកច្រើនជាងមុនព្រោះខ្ញុំគិតថាព្រោះមានពលានយន្តហោះថ្មីគេអាចនឹងចុះចតនៅខេត្តសៀមរាបយើងផ្ទាល់ព្រោះថាឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរមកច្រើនពួកអ្នករស់ស៊ីអាជីវកម្មក៏សប្បាយចិត្តតាមដែរចាព្រោះចង់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរចិនមកច្រើនដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបានល្អប្រសើរជាងមុនដែរពលានយន្តហោះថ្មីនេះស្អាតធំពលានយន្តហោះថ្មីនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នករស់ស៊ីវិស័យទេសចរបានច្រើនភ្ញៀវមកលេងប្រទេសកម្ពុជាបានដរិចបច្ចុប្បន្នឃើញថាមានការមកទស្សនាច្រើនកំណើតភ្ញៀវទេសចរទាំងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបច្រើនសម្រាប់ពលានយន្តហោះថ្មីនេះគឺផ្ដល់ការងារដូចជាមានភ្ញៀវបរទេសអាចងាយស្រួលក្នុងការគាត់មកលេងកម្សាន្តប្រទេសយើងអាចផ្ដល់ការងារសម្រាប់ខ្ញុំជាមគ្គទេសហើយនឹងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់រស់នៅក្បែរពលានហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការ
Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.